baik yang ada di GPIP Menara Kasih maupun di mana saja berada yang beribadah bersama kami melalui kanal YouTube. Syukur kepada Tuhan karena di hari ini kita dapat berjumpa dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Marilah kita mempersiapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Sobat Teruna yang diberkati Tuhan, mari angkat pujian bagi kemuliaan Tuhan, pencipta kita dan dunia ini. KM 10, bait 1 sampai 3. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini karena kami dapat berjumpa dengan Engkau dan sobat-sobat Teruna. Kami mohon Tuhan Yesus menuntun kami dalam ibadah Persekutuan Teruna ini, sehingga kami dapat memfokuskan diri kepadamu dan menerima berkat-berkat melalui pengajaran firman Tuhan. Ke dalam tuntunan-Mu, ya Yesus, Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Sobat Teruna, kita akan menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Mari persiapkan hati melalui pujian Gita Bakti 61 bait 1. Tuhan
Selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Dan saatnya kita tadi memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita akan mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan segala sesuatunya dulu. Kita akan baca hari ini dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16 sebetulnya. Tapi kita mau baca itu dari ayat 1 sampai 9 saja. Nanti adik-adik di rumah baca juga itu ya sampai ayatnya yang ke-16. Lalu adik-adik juga tolong disiapkan juga persembahannya. Lalu kita mau fokus duduk baik-baik, kita mau belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua sudah ada Alkitabnya. Semua sudah buka 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 dan kita mau baca. Ulangan hitungan 3. 3. Oke, sudah siap? Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami boleh Tuhan beri kesehatan, istimewa Tuhan berikan kami hati yang rindu bersekutu dengan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, karena dari firman Tuhan akan membawa kehidupan kami lebih hari, lebih baik lagi. Karena setelah kami membaca, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami akan terus menjadi teruna-teruna Kristus yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa dan menyerahkan diriku hidup pribadi ke dalam tangan. Aku yang tidak ada apa-apanya, kuasai aku dengan Roh Allah yang kudus. Lalu apa yang mau Engkau sampaikan kepadaku, kepada semua anak-anak teruna dalam mulut, pipi dan lidahku, sehingga apa yang keluar dari mulut bukan karena kekuatan kemampuanku, semua atas seizin Roh Allah yang kudus. Bicaralah buat kami ya Allah, kami ada sedia untuk mendengar. Amin. Adik-adik sudah dapat tentang 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sudah dapat ya? Mari kita baca. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Katalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda-kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah.
Lalu mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Demikianlah adik-adik Tuhan yang teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pagi hari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik nanti selesai ini, adik-adik juga bisa lanjutkan. Ada ceritanya ini menarik sekali, ya. Yang kita baca pada pagi hari ini adalah bagian dari satu keadaan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kita akan menjumpai di sana bahwa ini adalah bagian dari satu keadaan di mana kerajaan Aram menyerang kerajaan Samaria, kerajaan Israel atau Samaria, di daerah Samaria pada saat itu, ya. Raja Ben-Hadad, ya, mereka mengumpulkan tentaranya yang banyak, ya, mereka mengumpulkan itu lalu mereka menyerang Samaria, ya. Ketika perang itu terjadi, ya, keadaan kerajaan Aram mereka mempersiapkan begitu rupa sehingga pada saat itu kerajaan Samaria kalah, ya. Dan ini membuat kondisi di Samaria begitu sulit. Keadaan ekonomi jadi rusak. Orang tidak bisa bergerak secara normal lagi. Kita yang biasanya bisa bekerja, tapi karena takut mereka kalau mereka keluar dari rumah, aduh perang, nanti mereka dikena tombak, mereka kena itu yang suka nih pedang, atau juga mungkin ada yang pakai tembakan. Semua ketakutan karena perang. Dan kondisi membuat ekonomi kerajaan Samaria pada saat itu hancur. Kegiatan mereka juga tidak bisa menjadi normal. Bahan makanan susah itu untuk dijumpai dan pada akhirnya melonjaklah harga bahan makanan di sana. Dan yang paling seru dan paling serem, terjadilah kelaparan di Samaria pada saat itu. Ya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sulit yang dialami dalam bangsa Samaria pada saat itu, ya, dialami oleh semua penduduk Samaria pada saat itu. Termasuk dalam bacaan kita pada pagi hari ini ada 4 orang yang mempunyai penyakit kusta. Dia juga orang Samaria, dan sebagai orang Samaria dia juga mengalami kesulitan itu. 4 orang yang mempunyai penyakit kusta. Adik-adik tahu apa itu penyakit kusta? Kalau sekarang kita udah jarang, nggak pernah dengar ya adik-adik. Kamu juga kemarin harus buka dulu. Penyakit kusta itu kayak apa? Buka dulu. Oh ternyata penyakit kusta itu dia penyakit yang di tubuhnya, dalam tubuhnya itu banyak sekali luka-luka nanti kelamaan ini akan putus dan pada akhirnya mereka akan mati. Dalam kondisi yang begini, orang-orang yang ada di sekitar sana berpikir bahwa penyakit kusta adalah penyakit karena dosa, penyakit yang terjadi karena dikutuk karena perbuatan dosa-dosa itu menurut pemikiran pada saat itu. Jadi dari penyakit kusta itu sendiri asalnya katanya itu kutukan, lalu kondisi tubuh orang yang penyakit kusta ini menjijikan karena banyak luka-luka di tubuhnya, nanti akan putul, sehingga orang yang mempunyai penyakit kusta ini tidak bisa hidup
berdampingan dengan orang-orang yang ada, yang tidak sakit, yang normal. Mereka harus dikucilkan, mereka dibenci, mereka tidak diinginkan kehadiran mereka. Mereka harus tinggal di pinggiran, nggak boleh kelihatan. Karena orang-orang jijik, orang-orang benci ini orang jahat, orang-orang yang bikin dosa sampai akhirnya mereka keluar. Ya, adik-adik, saat kelebaran, saat kondisi yang sulit itu tiba, dan itu juga dihadapi oleh orang-orang Samaria ini, ya pada akhirnya keempat orang penyakit kusta ini mereka berbicara, ngobrol di antara mereka berempat ini. Aduh, mungkin kalau bahasa yang sekarang ya kan kita bagaimana ya? Ini kan lebih sulit, makan aja susah. Udah gitu kalau kita di kota juga susah, apalagi kita yang nggak boleh ke kota, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu sama orang, yang ketemu orang penyakit kusta lagi, ketemu kesana penyakit kusta lagi, nggak punya apa-apa. Apa kita akan mati begini terus? Kalau kita mau ke Samaria, ke kota, sama juga. Di sana nggak ada apa, mati juga. Tapi di sini juga kalau kita bertahan, nggak ada jalan keluar. Adik-adik, kondisi itu membuat orang lemah, orang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Kalau kita diperhadapkan hal itu, kita juga bingung kali ya, adik-adik, apa yang kita mau lakukan? Nggak ada orang yang lihat kita, bantu kita, dan lain sebagainya. Ada mungkin banyak orang yang akan putus asa, bunuh diri aja, minum baygon, dan lain sebagainya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak dengan 4 orang penyakit kusta. Mereka menyadari bahwa keadaan itu sulit, tapi ada pengharapan dalam diri mereka bahwa mereka harus bertahan hidup. Pengharapan bahwa mereka harus bertahan hidup. Lalu dalam pengharapan ini berembuklah mereka apa yang harus mereka lakukan. 4 orang ini. Ini tadi yang mereka katakan, apa di sini aja kita mati. Kita ke kota Samaria, kan mereka di pinggiran. Mereka bilang kalau kita ke kota sama, nggak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan yang akan memberikan kita jalan keluar, kita harus berani masuk ke tempat yang banyak makanan. Di mana tempat yang banyak makanannya? Di daerah orang Arab. Kan mereka udah ngambil semua barang-barangnya orang Samaria. Berarti mereka di sana banyak makanan. Ya. Tapi konsekuensinya apa yang tantangan yang mereka hadapi, mereka juga pikir, tapi mau buat apa? Mau buat apa? Kata mereka, ya sudah kita pergi sana. Kalau kita di sana dibiarkan hidup, ya kita hidup. Tapi kalau mereka melihat kita dan kita dibunuh, ya kita mati. Tapi yang pasti mereka tidak menjadi putus asa. Justru dalam kondisi yang sulit timbul pengharapan mereka. Satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang akan menopang dan menyertai mereka. Dan melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita dapat melihat di ayatnya yang ke-6 bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Saat waktu senja, ketika mereka berempat sepakat, yuk kita masuk aja ke tempatnya orang-orang Arab, ke tempat perkemahan musuh. Mereka datang ke sana senja, gelap-gelap gitu, supaya jangan ada yang melihat. Mereka jalan. Setelah itu jalannya udah, kan namanya juga orang sakit. Dia enggak seperti orang yang kayak telepon gini ya, masih jalannya aja masih kuat. Orang kusta gitu loh, lemah. Tapi dalam penyertaan Allah, ya, ketika mereka memasuki kemah orang-orang Arab, justru orang-orang Arab yang ada di perkemahan itu seperti mendengar, oh mereka ini ada bunyi apa? Kayaknya ada bunyi derap kaki yang begitu banyak. Lalu mereka dengar, oh kuda, ada kuda dalam jumlah yang besar. Oh, berarti ini orang Israel, orang-orang Samaria udah nyewa orang-orang bangsa
ketika itu bahwa justru keadaan yang mengerikan hingga dihadapi oleh orang-orang Aram pada saat mereka ketakutan jangan mereka pergi meninggalkan kemah, mereka pergi meninggalkan harta mereka pergi meninggalkan kuda-kuda mereka pergi meninggalkan bahan-bahan makanan mereka. Benar-benar bodoh. Bajunya ada nasi berat, bodoh amat. Pokoknya mereka pergi menyelamatkan diri mereka. Karena apa? Karena mereka mendengar orang yang banyak yang mereka pikir mereka akan diserang. So, pada saat orang-orang kusta ini masuk, mereka juga nggak tahu. Dan masuk ke perkemahan orang-orang Aram dengan penuh ketakutan. Mereka masuk ke sebuah kemah. Gak ada orang, sangat kosong, makanannya banyak. Ya, kalau teleponnya ada, atau bilang, Angel kan gemuk kan kayak, tahu Angel yang tadi, yang itu bos. Ya kan makannya banyak juga. Kalau lagi kesulitan kita bingung. Tapi waktu kita kesana, oh my God, gak ada orang, kita nggak usah takut, ayo ambil. Wah, yang teman-teman yang masuk ke dalam gerbang, wah mereka makan sekenyang-kenyang. Habis mereka makan, mereka ambil emas-emasnya, mereka ambil harta-harta yang ditinggalkan oleh orang Arab. Sepuas mereka, lalu mereka lari keluar dari perkemahan, mereka sembunyikan untuk nantilah, untuk kehidupan kita nanti. Lalu mereka bilang, balik lagi mereka ke tempat perkemahan itu. Lalu kamu makan lagi sekenyang-kenyang. Mereka senang pada saat itu. Karena apa? Kesulitan yang dihadapi, ada jalan keluarnya saat itu. Tapi dalam kondisi yang senang, dalam kondisi yang mendapatkan berkat Tuhan yang begitu banyak, tidak menjadikan orang-orang yang berpenyakit kusta ini lupa diri. Salah satu dari mereka berkata, Tante ini nggak ikut baca Alkitabnya, kita baca bahasa kita. Kita nggak bagus loh. Kita nggak bagus loh makan begini. Kita bisa makan sepuasnya. Halo, saudara-saudara kita yang ada di Samaria, mereka kelaparan. Mereka nggak punya bahan makanan. Entah mereka akan makan apa malam hari. Kalau kita tetap mempertahankan kelakuan ini, kita salah. Kita berdosa. Ayo, kita pulang, kita kasih tahu saudara-saudara kita di sana, supaya mereka juga tahu, mereka juga mau bersama-sama mengambil apa yang ada untuk mereka makan. Akhirnya mereka keluar dari tempat perkemahan orang Arab, lalu dia beritahukan itu kepada penjaga kota untuk disampaikan nanti kepada raja atau kepada siapa, dan nantinya akan disiarkan oleh semua penduduk Samaria pada saat itu. Dan benar, ketika berita itu terdengar oleh semua bangsa Samaria, mereka berbondong-bondong datang ke sana. Mereka makan apa yang tersedia. Ada baju-baju di situ yang diserakan, ditinggalin berserakan. Ada kuda-kuda, ada emas-emas, mereka ambil semua. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita baca pada sore hari ini, kita mendapat banyak hal yang baik, teladan yang baik dari 4 orang kusta yang tadi Tante Foni bilang dia dibenci. Dalam kondisi yang sulit sebetulnya dia nggak bisa apa-apa, dia harus putus asa. Ya, lalu dia mau cari kemana, dia bingung. Ya, waktu dia mendapatkan bahan makanan yang mereka butuhkan, tidak membuat mereka jadi serakah, egois, dan mereka habisin untuk diri mereka. Enggak. Ya, kita belajar yang satu pelajaran yang kita bisa ambil dari 4 orang kusta ini, ya, bahwa dalam kesulitan mereka tidak menjadi orang yang putus asa. Ya, mereka tahu kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia pun tidak bisa menolong dia, tapi ada satu pribadi yang bisa menolong dia, Tuhan Yesus. Itulah yang membuat mereka memiliki pengharapan bahwa mereka harus bersandar pada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai mereka.
Hal yang kedua yang dilakukan oleh orang penyakit kusta ini, ya, pada saat mereka mendapatkan makanan begitu banyak, mereka bukan menjadi orang yang serakah, nggak mau tahu orang lain, bodoh orang yang benci gue, yang dulu gue dikucilin, yang mereka nggak mau tahu kita sakit bagaimana menderitanya saya. Enggak, mereka nggak menjadi begitu. Justru mereka bilang, kasih tahu mereka di sini ada banyak makanan. 4 orang kusta saat mereka mendapatkan berkat banyak, justru mereka melihat saudara mereka yang juga membutuhkan makanan seperti mereka. Ada kasih di dalam kehidupan orang-orang kusta, walaupun mereka dibenci, walaupun mereka dikucilkan. Hal yang ketiga, bisa aja waktu itu kalau dia dapat kesempatan yang bagus saat itu, dia bisa balas dendam. Karena dia banyak senjata, banyak kesempatan untuk membalas dendam orang-orang yang sudah membenci. Tapi tidak dengan 4 orang kusta. Mereka tetap memiliki kasih. Mereka tahu ada di dalam firman Tuhan bahwa pembalasan adalah hak Allah. Ya, jadi pagi hari ini kita mendapat 3 pelajaran yang indah, yang baik untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita dari 4 orang kusta. Bahwa dalam kondisi apapun jangan pernah putus asa. Adik-adik, dalam masa pandemi kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini juga karena ada pengharapan adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik sering ke ibadah PT. Makanya jangan males-males ke PT. Rajin terus. Supaya Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa Kristus tidak akan meninggalkan kita. Ya, lalu kita nggak menjadi orang yang serakah. Kita mau berbagi kasih kepada seorang, dan kita tetap berbuat baik. Baik itu kepada orang yang telah membenci kita, yang pernah menyakiti kita. Kita tetap menjadi orang-orang yang mengasihi siapa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Sobat Teruna, kita telah menerima berkat Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Mari kita mensyukurinya dan bertekad untuk melakukannya melalui pujian 240 bait 1. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama tutup mata kita sejenak. Kita fokus dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Maha baik Engkau Tuhan. Terima kasih dalam tuntunan kami boleh mendapatkan pelajaran yang indah pagi hari ini. Bukan dari orang yang besar, yang begitu dahsyat, tapi kami belajar dari 4 orang kusta yang bertindak baik. Mereka punya pengharapan. Mereka tidak menjadi orang yang serakah, yang hanya mementingkan diri sendiri, dan mereka tidak mendendam. Bantu kami ya Allah, untuk sebagai anak-anak teruna menjalani kehidupan di hari depan ini ya Tuhan. Kami dapat melakukan hal ini dalam kehidupan kami, menerapkannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna. Ketika kami di rumah, ketika kami bersama tetangga, ketika kami bersama orang yang tidak seiman dengan kami, yang kadang-kadang juga kami dikucilkan,
ketika kami berada di sekolah dimanapun, kami tetap memperlihatkan teladan yang Tuhan berikan melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini, menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan karena Kristus mencintai orang yang memiliki pengharapan di dalamnya, dan Tuhan akan menyertai, memberikan segala sesuatu yang tidak masuk akal buat kami sekalipun. Allah memampukan, Allah mampu untuk menghadirkan itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna, mama, papa, kakak layan, ibu pendeta, semua kami dimampukan untuk itu. Terima kasih, kami telah selesai berbicara tentang firman Tuhan hari ini. Tapi Roh Kudus Allah akan terus mengingatkan kami supaya kami tetap menjadi pelaku utama firman Allah. Kami berdoa buat gereja Tuhan dengan setiap pelayanan yang ada. Memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu, menyertai setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berserta dengan mereka semua, karena mereka dibutuhkan, pelayanan mereka dibutuhkan untuk memberitakan Injil yang akan menerangi setiap hati, pikiran, jiwa dan tubuh semua umat manusia. Dengannya kami tetap memiliki pribadi anak-anak Kristus yang kuat, yang tahan uji dimanapun, bahkan ketika kesulitan datang di hadapan kami sekalipun. Terima kasih, kami berdoa buat gereja Menabur Kasih. Tuhan, kami berdoa buat ibu pendeta. Tuhan, Bapak, begitu banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan bersama-sama kami. Mampukan marilah Allah menuntunnya untuk dapat memberi yang terbaik dari setiap yang ada. Semua yang ambil bagian dalam setiap penampilan majelis, pengurus PLK, komisi, karyawan-karyawan gereja, juga kakak Nona yang selalu membina kami. Tuhan, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila sukacita, damai, sejahtera menyertai kehidupan mereka, pelayanan mereka, sehingga mereka hari lepas hari akan lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dan juga menyertai Indonesia, membungkus Indonesia, meluputkannya dari malapetaka, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, banjir. Terima kasih Tuhan, halalkan dari daerah kami, Tuhan juga menghalalkan dari daerah-daerah yang lain. Memberkati presiden, wakil presiden, semua aparat akan baik, TNI, Polri yang menjaga keamanan, dokter, jururawat yang menjaga kesehatan, bahkan semua yang ada, para kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka semua dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, membangun negeri ini lebih baik lagi, sehingga sukacita dan damai sejahtera kami sebagai penduduk di dalamnya boleh kami rasakan, karena hikmat Tuhan menguasai hati bahkan kehidupan mereka. Orang-orang jahat yang mau menghancurkan ke bangsa ini, kerukunan bangsa dan negara ini, kami tahu dalam tangan kuasa Tuhan yang bisa menghancurkan mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik, pengurus-pengurus PK yang ada, baik PA, PT, GP, PKL, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati semua orang-orang yang menderita saat ini, saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di NTT, dimanapun Yesus datang dalam hidup mereka, hampiri mereka, lawat mereka, Tuhan tolong mereka. Apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, Allah siapkan pada waktunya, sehingga mereka pun tetap dapat merasakan kebaikan Allah, dan dalam kondisi apapun mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami pasrahkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat Teruna, mari memberikan persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari memberi sambil bernyanyi. GB 81 bait 1. Seperti
sehingga kami dapat bersyukur di hari ini. Kami mohon Tuhan menuntun kami agar kami dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Itu dalam hidup kami, untuk kami bagikan kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan dari hidup kami kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Yuk kita berdiri, ya disampaikan dari tadi duduk. Kita berdiri. Kuatkan hati di tengah situasi dan kondisi saat ini. Belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup, karena pengharapan di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Janjinya sempurna atas hidup kita semua. Karena itu, kami berpegang selalu pada janji-janji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Ingat, jadilah seperti orang-orang kusta yang tetap memiliki pengharapan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita membuat kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk ibadah yang boleh kami terima pada saat ini, yang boleh kami laksanakan pada saat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang begitu indah yang boleh kami terima melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kami telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Allah akan menuntun kami untuk mewujud nyatakan, untuk dapat melakukan firman yang Tuhan kami yang telah kami dengar tadi dalam sikap hidup kami. Tutur kata kami dimanapun kami berada, supaya lewat hidup kami Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai jumpa. Jangan lupa minggu depan kita mau beribadah lagi. Tuhan memberkati kita senantiasa. Sampai jumpa.